dan pembinaan berbasis kinerja, dan kami tentu saja mengharapkan dukungan, masukan-masukan serta pertanyaan yang nanti dapat langsung disampaikan kepada seluruh narasumber yang hadir dan akan langsung dijawab pada sesi webinar kali ini. Hari ini kita akan bahas secara khusus mengenai penguatan multi usaha kehutanan sebagai model bisnis utama PBPH. Juga akan dieksplor bagaimana penguatan rancangan KUPH sebagai instrumen pengendalian usaha selama 10 tahun, bagaimana kewajiban mitra dengan masyarakat, pemanfaatan hutan berbasis agroforestry, digitalisasi tata kelola melalui Sipashut, pengawasan berbasis kinerja melalui Sipashut yang merupakan aplikasi resmi Kementerian Kehutanan ini memfasilitasi fungsi untuk digitalisasi tata kelola sektor kehutanan serta penguatan mekanisme kepatuhan dan sanksi administratif. Ini jadi bukan sekedar imbauan lagi, tapi ini wajib dan ada sanksi administratifnya. Jadi kita ingin tahu seperti apa sebetulnya. Nah, untuk memperkaya perspektif kita nantinya, kita akan mendengarkan bagaimana tidak hanya dari sisi regulator, tapi bagaimana dari sisi pengusaha. Bagaimana kesulitan hadapi selama ini? Karena regulasi boleh ada, tetapi yang lebih sulit adalah implementasi yang pada akhirnya menyeimbangkan bagaimana fungsi hutan dan juga manfaatnya bagi masyarakat terutama. Baik, kita akan mulai dengan bagaimana tujuan penyempurnaan terhadap P8 2021 ini supaya regulasinya lebih responsif terhadap kebutuhan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan adaptif dari perkembangan zaman yang ada. Karena itu sebelum kita mendengarkan berbagai perspektif tadi, saya ingin mengundang Sekretaris Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Bapak Erwan Sudaryanto yang akan memberikan arahan sekaligus juga diskusi kita kali ini. Silakan Pak untuk. Terima kasih Mbak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam lestari. Pertama-tama ya tetap kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita sampai saat ini masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga bisa hadir di tempat ini, melaksanakan webinar ini yang sudah sampai ke seri 4 ya Mbak Rahma ya. Ini adalah intinya Mbak Rahma ini, backbone-nya dari pengelolaan hutan lestari ini nanti yang akan disampaikan oleh Pak Wenda, Direktur PUPH ya. Jadi intinya di situ. Jadi sekarang ini kan kita ini di kehutanan, terutama di pengelolaan hutan lestari ini mendapat sorotan banyak kan ya, karena kalau dulu kita ini sebagai penyumbang PDB yang lumayan lah di bawah sektor migas, sekarang sudah kecil sekali, yang itu yang akan menjadi kita bertransformasi tadi, ya tadi seperti yang disampaikan Mbak Rahma tadi bahwa ada penguatan KPH tadi, terus nanti juga multi usaha yang kita akan bahas nanti, dan sekarang ini kan menjadi masalah RKU-nya sudah multi usaha, tetapi kok masih implementasi di lapangannya masih kurang ya. Jadi ini nanti akan dikupas oleh Pak Wenda dan teman-teman yang lain yang dari praktisi tadi yang kita harapkan ini. Tapi yang terpenting adalah kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak ya, dari berbagai pihak pelaku usaha terutama yang langsung berkaitan tadi yang disebutkan Mbak Rama. Paling banyaknya kan dari mereka, karena mereka yang paling terkena dampak dari perubahan peraturan ini. Ya, semoga perubahan ini menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih jelek ya. Nah, insya Allah, tapi kita sudah bekerja keras untuk itu. Dan salah satu webinar ini adalah untuk mewujudkan itu dari masukan dari para pihak yang akan kita laksanakan itu, gitu ya. Seperti kita ketahui saat ini kita kan berdasarnya pada tentang RKU, multi usaha dan Sipashut. Jadi antara itu yang akan kita bahas di sini nanti, Pak Wenda dan teman-teman, ada Pak Sony ya, yang akan membahas itu. Sebenarnya ada 4 pilar sih revitalisasi tata kelola PBPH ini. Pertama, penguatan multi usaha kehutanan. Jadi sekarang sudah ada banyak, tetapi implementasinya masih kurang. Nah, ini nanti akan kita dorong di peraturan ini agar bisa tidak hanya di dokumen, tetapi bisa diimplementasikan di lapangan. Kemarin juga sudah kita ikut dengan tentang pembahasan tentang itu, jadi kita punya pilot project Mbak tentang untuk pelaksanaan multi usaha di 5 lokasi, yang itu akan menjadikan contoh mungkin ya, biar nanti pelaksanaan di lapangan bisa
melaksanakan itu sebagai pilot projectnya bisa diimplementasikan di lapangan. Keduanya, kita mendorong hasil hutan non kayu, bukan kayu. Jadi selama ini kita kan berkisar pada timber oriented, tapi sekarang sudah mulai memanfaatkan setiap jengkal tanah yang ada di PBBH itu biar kita bisa memanfaatkan. Dan saya kira sejak saya kuliah dulu kan mengatakan bahwa potensi HHBK itu 95%, 5%-nya kayu, tapi ternyata sampai sekarang yang penerimaan kayunya yang masih menjadi utama, ya itu menjadi tantangan kita untuk kedepannya menjadi itu. Dan sekarang kan juga yang menjadi sorotan dunia adalah perubahan iklim ya. Jadi kita kan juga bagaimana kita mengantisipasi itu, menjaga itu. Jadi dengan adanya kemarin yang mungkin Mbak Rahma juga ketahui ada launching karbon itu. Salah satu juga bagaimana sih hasil hutan itu tidak ditebang, tapi tetap menghasilkan. Ya, itu skema karbon itu menjadi salah satu alternatifnya, kan gitu ya. Ya, terus penguatan RKUU PH tadi yang seperti yang di Mbak Rahma sebutkan sebagai instrumen perencanaan itu menjadikan tidak hanya sekedar dokumen saja, tetapi itu bisa diimplementasikan di lapangan gitu. Selanjutnya adalah digitalisasi layanan melalui Sipasud. Jadi sekarang kan kita sedang mengembangkan Sipasud, nanti kita integrasikan dengan satu data PHL dan nanti dinaikkan dengan jaga hutan yang di Pak Menteri. Jadi nanti terus dengan tempatnya Pak Prabowo juga ada yang namanya apa itu Sikanas ya kalau nggak salah, itu yang bisa kita integrasikan. Karena sekarang ini kan kita mengurangi interaksi langsung ya untuk menghindari biaya tinggi itu. Nah, makanya kita pakai sistem semuanya. Selanjutnya adalah pembinaan dan pengawasan berbasis kinerja. Jadi sekarang ini kita semuanya berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan yang lain. Bahwa kalau kinerja baik yang mendapat apresiasi, kalau buruk ya nanti ada sanksi-sanksi yang harus kita berikan. Itu menjadi sesuai lah reward and punishment-nya kan gitu. Dan yang terpenting kita di sini adalah kolaborasi. Ya, jadi kita lihat nanti dari narasumber dan membahaskan dari berbagai pihak. Jadi kita berharap bahwa dari masukan dari semua pihak itu bisa kita berjalan dengan baik sehingga peraturan ini tidak hanya sekedar peraturan yang dibuat tapi memang bermanfaat sebagai guidance untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan kan gitu ya. Jadi itu kayaknya Mbak. Jadi hal-hal yang bisa kita sampaikan pada saat kesempatan ini. Saya berterima kasih sekali kepada seluruh audien ya yang telah memberi masukan kepada kita. Ini akan berlangsung lagi. Jadi berapa kali ya kan? Ke 11 kali ya, 11 kali. Di dukungan dari MHP program tadi Pak, ada Pak Zahrul yang mendukung kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi tapi dalam perjalanannya juga kita harus tetap segera selesai ini soalnya. Jadi, jadi tidak langsung menunggu yang sampai akhir mungkin nanti gitu. Pak Menteri sudah ingin segera diselesaikan. Tapi dari dukungan segala pihak ini, insya Allah peraturan P8 ini menjadi peraturan yang bisa kita terapkan di lapangan. Saya kira itu Mbak Rahma. Terima kasih banyak semuanya yang hadir ini dan Mbak Rahma ya. Nanti jangan bosan ketemu saya. Ya, nanti kalau ketemu saya nanti bosan ya kacau nanti kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berdiskusi. Saya berharap bahwa diskusi pada kali ini memberi masukan kepada kita sebagai regulator agar peraturan ini memang diperlukan di lapangan, tidak hanya sekedar peraturan yang dibuat tanpa memperhatikan keperluan di lapangan. Saya kira itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Erwan. Tadi ini adalah mudah-mudahan P8 2021 yang disempurnakan ini akan menjadi regulasi yang mendapatkan moment of truth bahwa 95% seharusnya hasil hutan yang bisa dimanfaatkan itu tidak dari kayu, hanya 5% saja. Dan semoga dari P8 yang disempurnakan ini akan menjadi bentuk realisasi. Sekali lagi terima kasih Pak Erwan. Kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada di sana. Kita langsung masuk sesi diskusi kali ini dan saya ingin memperkenalkan 6 sumber yang sudah hadir. Yang pertama ada Bapak Khairi Wenda, Direktur dari Perusahaan Pak. Selamat siang Pak. Siang Bu Rama.
Ya, kemudian juga ada Mbak Faiha Aska Az-Zahira, Direktur Program dan Pengembangan Bisnis PT Ekosistem Katulistiwa Lestari. Selamat datang, Mbak Faiha. Terima kasih, Mbak Ila. Selanjutnya saya ingin menyapa Pak Sony Trison. Ini sebenarnya titelnya panjang ya. Dari IPB University. Selamat datang, Pak Sony. Dan juga ada Mbak Veronica Sianturi, Kadif Perencanaan Strategis Perhutani. Selamat datang. Terima kasih, Mbak Amalia. Dan yang di sebelah saya ada Bapak atau enggak? Atau Martinus Resna Anggara Asda Timur Asa Indonesia. Oke, ini kita ingin memperkaya perspektif ya mengenai transformasi tata kelola pemanfaatan hutan melalui MUK. Tadi juga dibahas oleh Pak Sekretaris Ditjen bahwa digitalisasi ini diharapkan akan menjadi upaya untuk mengimplementasikan integrasi semua data-data yang ada. Jadi tidak panjang birokrasinya. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Dan juga kinerja akan dipantau terus-menerus, akan dimonitor terus-menerus. Jadi ada semacam tekanan sebetulnya atau challenge gitu ya kepada pengusaha yang ada. Selain itu nanti pihak pemegang izin berusaha dan perusahaan yang telah berpengalaman juga bisa sharing bagaimana selama ini pengalamannya melakukan restorasi, juga memanfaatkan hutan, hasil hutan yang bukan kayu saja, dan bagaimana membina kemitraan dengan masyarakat. Kita akan belajar lessons dari mereka. Dan untuk memulai, kami akan mempersilahkan Pak Direktur terlebih dahulu, Pak. Silakan untuk memberikan kepada kita semua di sini, sebetulnya mengapa harus MUK ini ditransformasi? Dan apa yang menjadi kendala selama ini sehingga kita perlu melakukan transformasi ini? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penjelasan umum ya Mbak Rahma ya, saya juga ingin menyapa nih teman-teman narasumber ini, menanggap ya. Mbak Faya ini praktisi ya, kemudian Pak Sony akademisi. Nah beliau ini teman diskusi saya dari dulu ini, dari 2015 kan. Jadi kita biasa diskusi. Kemudian Mbak Veronica praktisi perumput tani ini, kemudian Pak Martin ya. Ya, ini praktisi semua nih. Jadi memang nanti kita berharap ada masukan-masukan yang konstruktif terkait dengan revisi Permen LHK nomor 8 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai multi usaha kehutanan, barangkali mungkin ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama terkait dengan regulasi. Regulasi seperti apa, kemudian modalitas atau potensi, implementasi seperti apa, kemudian poin-poin kunci yang telah kami masukkan dalam usulan revisi Permen LHK nomor 8. Nah, yang pertama terkait regulasi. Regulasi ini panjang sekali nih. Kalau Bapak Ibu lihat di paparan itu ya, dari 1967 Undang Kehutanan sampai dengan 2021. Tapi kita bisa bedakan jadi dua saja. Jadi regulasi sebelum UICK dan kemudian regulasi setelah UICK. Nah, poin pentingnya Bapak Ibu sekalian, kalau sebelum UICK itu jadi pemanfaatan hutan itu berorientasi pada timber oriented, kayu tok gitu. Itu bedanya. Nah, kemudian setelah pasca UICK itu udah bergeser paradigmanya. Jadi dari timber oriented jadi multi usaha kehutanan. Jadi ini luar biasa nih. Kami dari himbauan itu menunggu lama nih Mbak Rahma nih seperti ini. Karena seperti yang tadi dibilang Pak Saidi itu kan kayu saja gitu. Padahal itu tidak hanya kayu. Ada HBK, jasa lingkungan, nah kemarin kan karbon gitu loh. Jadi itu luar biasa. Jadi memang dulu kan nilai hutan kita itu kecil, karena kayu tok gitu loh. Dikasih konsesi 100.000 hektar, yang keluar cuma kayu. Padahal di situ bisa, apa saja bisa gitu loh. Jadi memang ada peningkatan produktivitas. Kemudian kalau produktivitasnya meningkat, tentu kan PNBP yang di depan negara juga akan besar gitu loh. Nah yang lebih penting lagi, melibatkan banyak masyarakat di dalam itu. Nah itu dari segi regulasi. Jadi kita bertransformasi menjadi multi usaha kehutanan. Jadi regulasinya itu 2021. Nah sekarang 2026 memang nggak ada pilihan. Harus kita lakukan revisi. Ada dinamika, ada inovasi, ada saran-saran masukan gitu ya yang nggak mau. Sesuatu keharusan ini harus kita revisi. Nah itu dari segi regulasi. Nah yang kedua dari segi modalitas. Bapak Ibu sekalian, kita punya konsesi yang existing itu 28 juta hektar Mbak Rahma. Itu ada di Aceh sampai dengan di Papua gitu. Dan ini luar biasa gitu. Nah konsesi ini kalau kita hitung sekarang ini kayu tok isinya 28 juta hektar. Nah adanya multi usaha kehutanan ini
Dari 28 juta hektar itu 570 unit ya, 570 unit, 540 unit, baru 240 yang multi usaha kehutanan. Nah, sisanya 300 belum multi usaha kehutanan. Jadi memang baru 44% secara administrasi sudah bergeser menjadi multi usaha kehutanan. Nah, kalau kita bicara mengenai implementasi seperti apa gitu. Nah, kalau kita bicara implementasi, yang 241 ini itu juga belum optimal. Jadi masih administratif gitu ya. Banyak tantangannya. Tantangannya antara lain misalnya kan pasar, kemudian SDM, kemudian finansial juga gitu ya. Nah, itu yang untuk yang existing yang 241. Nah, PR kita juga yang kedua adalah bagaimana yang 300 lagi kan. 551 kurang dari 241 ini kan 300 nih. Ini harus kita dorong juga untuk multi usaha kehutanan gitu. Jadi memang regulasinya sudah menurut kami sudah cukup, belum kita perbaiki, modalitas juga ada gitu ya. Nah, implementasi yang harus kita perbaiki. Nah, barangkali nanti masukan-masukan dari penanggap gitu ya, dari Bapak Ibu sekalian, sehingga regulasi kita ini akan makin kuat ya, makin berkualitas gitu ya. Nah, kemudian dari persoalan-persoalan itu Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan poin-poin yang harus kita kunci dalam revisi P8 tahun 2021. Paling tidak kami menyampaikan misalnya bisa dilihat slide terakhir ya. Jadi memang multi usaha kehutanan merupakan bisnis utama dari PWPH. Ini harus kita komunikasikan dan kita edukasi terus pada PWPH ini. Anda tidak hanya kayu, juga bisa di luar kayu gitu. Selain kayu gitu ya. Tadi saya bilang kan ada HBK, jasa lingkungan, karbon sekarang ini gitu ya. Dan ini harus kita dorong gitu ya. Jadi paradigma itu harus kita tinggalkan. Nah, yang kedua, RKU itu menjadi instrumen usaha pengendalian pemanfaatan hutan. Jadi RKUPH itu merupakan komitmen dari pelaku usaha itu. Arah dari pengelolaan hutan 10 tahun ke depan. Kemudian ada juga target situ, kinerja dia gitu loh. Jadi PWPH itu melakukan apa tuh tertentu dalam RKUPH 10 tahun itu gitu. Nah, ini kita bisa monitor. Nanti teman-teman pemerintah daerah, balai segala macam bisa melakukan pemantauan. Jadi bukan administratif ini. Jadi ini dokumen hidup ini yang bisa dilihat oleh para pihak. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian juga ada penguatan kemitraan dengan masyarakat. Nah, jadi kalau kita di regulasi itu bermitra dengan masyarakat wajib. Tapi faktanya kan kita bisa lihat kan, kemitraan itu masih kecil. Masyarakat sekitar hutan itu masih miskin. Aksesnya belum gitu Pak. Jadi barangkali nanti Pak Martin bisa melengkapi gitu ya. Nah, ini persoalan-persoalan yang kita hadapi nih, persoalan sosial. Tidak ada PPH yang tidak ada konfliknya, tenurialnya. Selalu ada gitu ya. Dan kita faktanya menunjukkan bahwa masyarakat sekitar itu masih miskin gitu. Pelaku usahanya lebih ke arah ekonominya gitu ya. Nah, itu yang penguatan di kemitraan. Nah, kemudian juga kita juga multi usaha ini mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan dan energi melalui agroforestry gitu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi pangan dan energi itu bisa kita dukung gitu ya, tanpa ada pelepasan kawasan hutan. Nah, ini memang kolaborasi dengan para pihak juga ini, dengan pemerintah daerah segala macam, sehingga ini bisa kita dorong. Nah, kemudian juga Sipasut. Sipasut ini memang merupakan platform utama tata kelola usaha kehutanan. Nah, kalau kita lihat 570 ini kan kalau secara manual kita nggak mungkin pantau dia. Jadi memang harus kita kembangkan sistem pemantauan berbasis sistem informasi gitu. Jadi kita melihat rencana kerjanya seperti apa, kemudian kewajiban-kewajiban lain apakah sudah ada gitu ya. Nah, Sipasut ini juga kita kasih admin juga pada para pihak ini. Yang sekarang baru 3 ya. Jadi adminnya yang punya itu dari pusat, kemudian dari Dinas Kehutanan Provinsi, Pemda gitu ya, kemudian balai. Jadi bisa dimonitor itu. Yang tadi saya sampaikan tadi kan, RKU-nya kan ada komitmen kerja tuh dia bisa pantau gitu loh. Jadi ini sesuatu yang terbuka. Nah, kemudian juga kita juga dalam proses pengembangan, misalnya PWPH ingin kita bisa menotif itu. Dia buka, oh notifikasi kan, oh ini belum punya, ini ada gitu ya. Bisa perusahaan tahu itu. Oh, Anda belum punya RKU, Anda belum selesai tata batas. Dia bisa tahu gitu. Jadi
kita kembangkan si Pasut seperti itu, dan ke depan memang kita dorong untuk terintegrasi dengan sistem satu data PHL. Nah, kemudian juga ada pengawasan yang berbasis kinerja. Nah, memang kita nggak mungkin lagi mengandalkan pengawasan berbasis manusia atau UPT yang letak di provinsi, sementara kan PPH di remote area, nggak ada pilihan berbasis drone, citra satelit, itu ya, harus sistem informasi yang seperti itu, sehingga kita tahu betul pelaku-pelaku usaha ini patuh dengan regulasi, compliant lah gitu ya, dengan komitmennya dengan rencana kerja yang dia susun gitu ya. Nah, kemudian juga penguatan sanksi ya. Kita punya 28 juta hektar konsesi 540 sekarang ini ya. Nah, kita sebagai satu prinsip pengelolaan hutan ya, yang baik kita dorong, yang sedang kita dorong, tapi yang nggak baik tentu kita berikan sanksi. Bisa sanksi itu sesuai dengan norma-norma yang dilanggarnya, bisa tertulis, bisa denda, bisa pembekuan, bisa pencabutan. Prinsipnya kita ingin bicaranya bukan lagi kuantitas tapi kualitas. Jadi memang pelaku usaha kita minta juga compliant terhadap regulasi gitu ya. Dan kita juga pantau secara terus-menerus sehingga kita punya PWPH pelaku-pelaku usaha yang komitmen, kemudian berkinerja, patuh terhadap regulasi. Nah, yang lebih penting lagi dia yang disampaikan oleh Pak Presiden kan, pelaku-pelaku usaha yang menerapkan budaya patuh gitu ya, tidak under invoicing segala macam gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, ini memang baru masukan-masukan yang kami rangkum, Mbak Rama, Bapak Ibu sekalian ya. Tentu nanti kita berharap ada poin-poin penting juga dari para penanggap gitu ya, kira-kira apa lagi yang kita bisa kunci gitu ya, sehingga regulasi ini akan lebih sempurna gitu. Nah, poin penting dari Bapak Ibu sekalian dari semua tadi, baru sifatnya sementara ya, memang nggak ada pilihan kolaborasi. Kolaborasi, kalau kita bilangnya, mungkin kalau pentahelix itu terlalu singkat sudah Pak, mungkin super helix sudah. Super helix, jadi memang mau nggak mau harus terlibat semua, pusat. Kalau dulu kan triple helix aja, Mbak. Jadi pusat, kemudian pemerintah daerah, kemudian pelaku usaha 3 gitu loh. Nah ini nggak bisa, jadi memang harus super helix gitu ya. Jadi pusat, kemudian pemerintah daerah, kemudian pelaku usaha pasti ya, kemudian akademisi, kemudian masyarakat, NGO gitu ya. Mau nggak mau harus kita bersama-sama gitu ya. Karena kami melihat multi usaha hutanan ini merupakan program, kalau kami di Rimbawan ini sepertinya ini adalah jalan untuk menuju kebangkitan usaha hutanan yang kedua gitu loh. Tapi memang poinnya kolaborasi tadi. Barangkali itu Mbak Alia penjelasan singkat, barangkali nanti bisa kita perdalam di dalam diskusi. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah memberikan lebih elaboratif ya. Tadi apa yang menjadi poin transformasi gitu kan, terutama untuk MUK. Ada 28 juta hektar ya Pak tadi ya? Betul. Dan hasilnya masih sangat minim yang dari luar kayu gitu. Betul. Nah di sini udah ada Mbak Faya. Mbak Faya ini udah cukup lama menjalani perusahaan yang merestorasi gitu. Terus juga berfokus pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Kalau menurut Mbak Faya sendiri, berdasarkan apa yang tadi disampaikan Pak Direktur ya, apakah regulasi ini sudah memberikan ruang yang cukup fleksibel bagi pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas gitu kan, untuk bisa menyerap masyarakat sekitar, untuk supaya mereka lebih sejahtera gitu. Kemudian juga apakah juga dengan si Pashut ini akan merasa terbantu tadi, jangan-jangan di dalam digitalisasi yang diupayakan ini ada birokrasi digitalisasi, mudah-mudahan sih enggak ya. Tapi bagaimana temuan-temuannya di lapangan selama ini? Terima kasih banyak sebelumnya Mbak Ayla. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Pak Direktur tadi. Mungkin sebelum saya menjawab ya Mbak, saya mau mengucapkan terima kasih dulu dan apresiasi sebesar-besarnya, khususnya mungkin mewakili rekan-rekan PBBH di sini kepada Kementerian Kehutanan, Pak Erwan tadi, Pak Direktur serta seluruh yang memang sudah merealisasikan gitu ya, revisi Permen 8 ini, karena memang kita sudah melihat beberapa banyak dinamika ya beberapa tahun terakhir gitu, khususnya untuk pengelolaan hutan gitu ya. Jadi tentunya ini adalah suatu progres yang sangat signifikan dan kami tentunya menantikan bagaimana ini bisa diimplementasikan di lapangan gitu.
Berkaitan dengan arah tadi, arah kebijakan ya, saya rasa tentunya ini kita sudah mengalami perubahan yang sangat besar. Bagaimana saat ini, kalau dulu kan kita melihat MUK atau multi usaha kehutanan misalnya Mbak, itu kan sebagai kegiatan terpisah kan, kegiatan tambahan atau kegiatan sampingan. Sekarang kita sudah melihat itu sebagai sebuah model bisnis yang terintegrasi gitu ya. Tadi kalau misalnya kata Pak Direktur, kita berusaha untuk mengintegrasikan kolaborasi super helix gitu, dan itu juga memastikan bahwa kita bisa memanfaatkan seluruh sumber daya alam di hutan itu dengan seoptimal mungkin gitu, karena memang tidak hanya hasil hutan kayu saja yang existing gitu, tapi juga ada hasil-hasil hutan kayu lainnya seperti HBK, kemudian jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan gitu. Dan ini yang kami dari rekan-rekan PBPH sudah coba untuk implementasi di lapangan sejauh ini. Cuma nanti mungkin saya akan menjelaskan kira-kira apa saja gitu ya untuk kendala-kendalanya. Sedikit gambaran mungkin dari ekosistem Khatulistiwa Lestari, salah satu perusahaan kami gitu ya. Kami memang tadi benar bergerak di bidang konservasi dan juga kelestarian ya. Jadi RKUPH kami ini memang memberikan izin PBPH restorasi ekosistem, di mana kami mendapatkan izin sekitar 60 tahun gitu ya untuk mengolah lahan mangrove dan gambut, di mana ada 3 kegiatan utama yang kami lakukan di lapangan gitu. Yang pertama tentunya itu untuk memanfaatkan jasa lingkungan, jadi tadi karbon, kemudian ekowisata, kemudian juga ada rehabilitasi dan biodiversity monitoring gitu ya. Kemudian tadi ada pemanfaatan HHBK dan juga pemungutan HHBK juga dan pemanfaatan kawasan lainnya seperti itu. Tapi tentunya tadi mungkin banyak sekali skema-skema PBPH lainnya gitu ya. Misalnya teman-teman di sini yang memang core-nya bisnisnya adalah hasil hutan kayu, dan tadi sebenarnya kan pertanyaan terbesar adalah bagaimana regulasi yang sudah sangat bagus ini gitu kan kita pastikan untuk bisa terimplementasikan di lapangan. Saya kebetulan sudah ikut beberapa forum sama beberapa bulan ini Mbak, khususnya untuk ini ya implementasi MUK dalam skala landscape di Indonesia gitu. Dan saya sangat senang gitu mendapatkan beberapa highlight gitu ya. Tapi mungkin salah satu yang saya ingin jadikan highlight di sini bottlenecknya itu mungkin administrasi iya dan lain-lain gitu ya. Cuman salah satu itu sebenarnya justru financing Mbak, kalau dari yang saya lihat ya. Skema financing kita itu cukup rumit, karena bayangkan kalau misalnya nih implementasi peraturan sudah ada, kemudian juga mekanisme sudah berjalan, kemudian nanti siapa yang akan mendukungnya gitu. Mungkin sekarang kita ada skema-skema dukungan dari luar gitu kan, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana kita bisa independen dan bisa memastikan bahwa ekosistem financing Indonesia ini bisa sustainable untuk kedepannya gitu. Beberapa kendala misalnya, bayangkan kalau kehutanan kan kita memang di awal tuh harus investasi besar ya Mbak ya. Apalagi ketika kita membicarakan tentang MUK yang nanti mungkin produk-produknya akan jauh lebih terdiversifikasi gitu. Tentunya itu akan butuh banyak sekali dukungan dana gitu di awal. Nah permasalahannya ketika kita melihat mungkin tren dari investor, mereka biasanya melihat bisnis ini dari kelayakan bisnisnya dari 2 hal gitu. Yang pertama dari portofolionya, kemudian dari jaminan yang bisa diberikan. Nah dengan skema mungkin ekosistem MUK di Indonesia yang saat ini masih berkembang itu menjadi tantangan sendiri gitu ya bagi teman-teman di lapangan. Kemudian yang kedua berkaitan juga dengan tanggung jawab kepada pemerintah, misalnya pajak dan juga non pajak misalnya PNBP gitu ya. Kemarin kami juga banyak sempat diskusi gitu, mungkin salah satu yang ingin saya highlight adalah apakah sekiranya kita bisa menyelaraskan PNBP ini untuk badan-badan pengusaha gitu. Karena kalau misalnya yang Mbak dan juga mungkin rekan-rekan di sini ketahui, untuk PBPH misalnya ya dari swasta itu dikenakan sekitar 6% tarifnya Mbak. Sementara untuk masyarakat itu hanya kemitraan misalnya Perhutsos itu nanti hanya sekitar 3%. Nah pertanyaannya apakah nanti sekiranya bisa gitu diselaraskan bagi PBPH yang punya kemitraan kehutanan dengan masyarakat gitu ya, agar diselaraskan, kemudian independen tetap 6% gitu, salah satu opsinya gitu. Itu sekitar gambaran untuk yang finansialnya ya, tapi tentunya masih ada tantangan-tantangan lain seperti tadi bagaimana kita sinkronisasi perizinan agar bisa lebih mudah gitu ya, lebih efektif juga secara waktu, secara koordinasi, kemudian juga dari kapasitas teknis di lapangan gitu ya. Banyak sekali kendala, misalnya nih masyarakat yang tadinya mengembangkan komoditas-komoditas lain, kemudian kementerian juga ada memiliki prioritas-prioritas MUK yang ini dikembangkan, misalnya vanili, kopi, kemudian juga kakao gitu ya. Itu bagaimana gitu transisi dan pendampingannya itu saya rasa juga sangat penting ya untuk bisa di cover dari revisi permen nanti seperti itu. Kemudian tadi juga berkaitan dengan bagaimana kita bisa menyelaraskan tiga-tiganya itu, sehingga harapannya kalau misalnya itu sudah terpenuhi, saya rasa ini akan jauh lebih memungkinkan untuk diimplementasikan di lapangan. Mungkin sedikit gambaran dulu Mbak, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut ya terkait RKUPH dan lain-lain bisa kita diskusikan. Terima kasih. Thank you, Pak Faiha.
UTBK. Jadi ada beberapa poin yang di-highlight ya, tadi masalah financing, Ya. kemudian mungkin ada insentif pajak Ya. gitu ya. Terus kalau ada masalah, bagaimana pendampingannya supaya nggak berlibat dan straightforward gitu, bisa selesai dalam waktu singkat gitu. Mbak Faya, terima kasih. Saya ingin ke Ibu Veronica dulu dari Perhutani. Bu Vero juga sudah punya pengalaman implementasi MUK di Perhutani dan kebutuhan penguatan tata kelola gitu ya. Kalau menurut Bu Veronica sendiri, berdasarkan pengalaman seperti apa regulasi ini, apakah sudah cukup oke atau ada inputan apa? Terima kasih Mbak Alia. Kalau dari pandangan kami, regulasi ini betul yang disampaikan Pak Dir tadi, bahwa regulasi ini sudah sangat ditunggu-tunggu begitu ya. Karena kita melihat secara konsep begitu ya, multi usaha ini kan sebetulnya bagaimana kita mengoptimalkan ruang di dalam kawasan hutan. Bagaimana kawasan hutan ini bisa memberikan manfaat yang lebih optimal begitu. Jadi kalau kita bicara multi usaha ini kan berkaitan juga dengan paling gampang kita membayangkan multi komoditas begitu. Sehingga memang tadi arahan Pak Setjen juga relate menurut saya, bahwa kita kelihatannya memang sudah tidak lagi harus bergantung pada kayu gitu ya, komoditas kayu dari hutan, tetapi ada komoditas-komoditas lain yang bisa kita kembangkan. Dan regulasi ini menurut saya sangat memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk lebih mengoptimalkan kawasan hutan yang dikelola sehingga memberikan manfaat yang lebih optimal. Karena kalau Mbak Alia pernah dengar begitu ya, kita ini kan sering disoroti sektor yang berapa sih dapatnya dari hutan itu per hektar begitu ya, kira-kira begitu gitu. Sehingga memang kalau kita menghitung kayu saja atau komoditas dari 1 sampai 2 komoditas, kalau di perhutani itu komoditas paling unggulan itu adalah kayu dan getah pinus, Mbak Alia. Nah, tetapi secara implementasinya sebetulnya karena agak berbeda ini, kawasan hutan yang kami kelola ini, perhutani ini kan sangat dekat dengan masyarakat. Kami mengelola ke kawasan hutan di Pulau Jawa. Pulau Jawa ini kita tahu sendiri padat penduduk ya, padat penduduk, dan kawasan hutan itu dekat sekali dengan kehidupan masyarakat. Bahkan masyarakat itu bisa dikatakan sangat bergantung pada kawasan hutan. Sehingga ini yang perlu kita tata. Nah, tantangannya adalah di dalam implementasi memang secara implementasi mungkin di perhutani urusan multi usaha sudah multi usaha dari dulu gitu ya, karena banyak komoditas yang dikembangkan, tetapi memang konteks pengembangannya adalah pengembangan yang dilakukan oleh masyarakat karena kebutuhan masyarakat begitu. Jadi yang membutuhkan lahan masuk di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh perhutani. Nah, ini yang kita kelola sebetulnya. Jadi tidak dalam konteks perhutani sebagai badan usaha mengembangkan komoditas lain selain kayu dan getah pinus tadi. Sehingga ini yang menjadi kelihatannya memang perlu dari sisi dari konteks bisnis begitu, pelaku usaha, karena kami ini juga pelaku usaha ya, BUMN begitu ya. Ini yang perlu kita tata. Jadi bagaimana regulasi ini sebetulnya kami berharap nanti bisa lebih memberikan semacam pendampingan ya, bukan pendampingan, artinya kepastian begitu ya, atau ini step-step yang harus dilakukan ketika pelaku usaha mau mengembangkan komoditas lain di kawasan hutan begitu ya. Step-step yang harus dilakukan ketika pelaku usaha akan menggandeng mitra masyarakat atau pelaku usaha lain begitu, investor begitu. Dan ini kalau yang paling menurut saya yang paling menjadi tantangan itu bagaimana ini kan kita mengelola kawasan hutan nggak bisa parsial ya Mbak Alia. Ini harus sebagai satu, kita memandang kawasan hutan yang kita kelola ini harus sebagai satu utuh landscape kawasan hutan. Sehingga ini tantangan yang berat sebetulnya. Ini ada kaitannya dengan kreativitas kita, pengelola kawasan hutan ini. Bagaimana kita menata ruang di dalam kawasan hutan untuk mengembangkan komoditas-komoditas tadi, sehingga ini manfaatnya lebih optimal. Karena begini Mbak Alia, kadang ketika kita mau mengembangkan ini dari pengalamannya kami
coba masuk, mungkin Pak Dir juga tahu bahwa kami sudah coba masuk untuk mengembangkan bisnis karbon. Tetapi ketika kami mau, ini ada metodologi yang paling tepat yang mana sih yang mau kita lakukan dengan, nah ini yang mungkin kami masih perlu dari sisi, karena ini kan high regulated begitu ya, terkait dengan, nah ini yang perlu kami lebih lebih pasti begitu, lebih jelas di dalam regulasi ini nantinya apa saja proses bisnis yang harus kita lalui begitu untuk mengembangkan komoditas-komoditas lain. Karena menjadi penting ketika kita menata satu landscape kawasan hutan begitu, di mana kita mau mengelola, misalnya kita mengembangkan kopi tadi yang disampaikan oleh Pak Dir, ada getah pinus yang juga kita harus jaga begitu, ada komoditas kayu yang juga harus kita jaga meskipun dia daurnya lebih lama begitu, nanti akan kita panen begitu, tetapi tidak komoditas satu mematikan komoditas lain gitu. Tetapi ini bagaimana ini kita tata, itu tantangan terberatnya sebetulnya. Nah ini mungkin yang kami dari sisi regulasi mungkin perlu kita pikirkan juga bagaimana untuk membuat itu menjadi, jadi pelaku usaha ini juga ada pendampingan begitu ya. Ini kita kira-kira, karena ini butuh kreativitas memang. Pelaku usaha perlu kreativitas untuk bagaimana nih satu landscape ini kan nih kayak desain kan, kita mendesain bagaimana kawasan hutan ini bisa dikelola dengan multi komoditas tadi. Gitu Mbak Alia. Ini memang tidak sesimpel, is not as simple as written. Karena di lapangan ternyata untuk mengelola sebuah area gitu ya, tidak hanya sekedar pengelolaan ruangnya saja, tapi juga masalah timeline, masalah mana dulu yang harus kita kerjakan dan mempergunakan waktu ketika mungkin kayu sedang tidak berproduksi, apa yang bisa dikerjakan. Oke, dan juga tadi ada tantangan-tantangan, misalnya how to shift the mindset gitu kan. Kalau selama ini masalah kayu dan getah pinus, bagaimana untuk masuk ke karbon, bagaimana untuk masuk ke komoditas yang lain gitu. Sebelum saya ke gudang ilmu, Dr. Sony, saya ingin ke Mas Martin dulu. Mas Martin mungkin punya pengalaman yang berbeda karena juga sudah membina kemitraan dengan masyarakat, juga sudah ada produk-produk yang dihasilkan yang di luar kayu gitu ya. Bagaimana Mas Martin melihat MUK ini terhadap keberlanjutan pengelolaan hutan jangka panjang? Good idea atau apa tantangannya? Iya, saya sih melihat begini ya, Mbak Alia. Jadi kami dari 2017 fokus memang ke produk-produk pertanian, tetapi juga memiliki kesempatan juga waktu itu kita melihat ada potensi di Maluku Utara. Waktu itu kita 2017 kita datang ke Pulau Makean, dan di sana saya melihat bahwa ternyata pohon kenari itu melindungi tanaman-tanaman yang lainnya. Jadi saya melihat berkesimpulan bahwa kalau mungkin Bapak Ibu pernah melihat pohon kenari kan tingginya 20 meter bahkan 30 meter gitu tingginya, dan di bawahnya itu ada pala, ada cengkeh, ada jahe dan lain sebagainya. Jadi saya melihat bahwa masyarakat kita itu sudah melakukan multi usaha kehutanan sebetulnya. Ini di area NTT betul ya? Di Maluku Utara, Maluku di Utara. Pulau Makean, yaitu 2 jam dari Ternate naik speedboat lah, seperti itu. Dan saya juga melihat juga di Alor, terus kemudian saya juga melihat di Sumbawa. Jadi masyarakat sudah banyak melakukan multi usaha. Aslinya seperti itu gitu. Dan saya sangat mendukung sekali ya dengan adanya perubahan ini, karena sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sebetulnya adalah dukungan untuk tidak sekedar administratif sih. Sebetulnya masyarakat sebetulnya ingin berusaha tapi juga tidak takut gitu untuk melakukan usahanya gitu. Karena yang saya temuin di Alor itu mereka sudah tinggal di kawasan hutan sejak Indonesia belum merdeka gitu di situ. Tetapi ketika mau melakukan usaha kadang-kadang takut karena itu terikat dengan kawasan dan lain sebagainya. Ya mungkin dengan adanya peraturan ini yang mungkin bisa mempercepat sistem administrasinya dan lain sebagainya, itu mungkin akan membantu masyarakat untuk melakukan usaha seperti itu. Jadi peraturan atau mungkin juga perencanaan itu RKUPH itu bukan menjadi salah satu yang kewajiban yang membebani masyarakat, tetapi bisa membantu dan membuka mindset masyarakat bahwa itu adalah salah satu investasi gitu. Jadi peraturan itu sebagai investasi seperti kita sebagai pelaku usaha ya, jadi legalitas itu sebagai investasi juga untuk kita bisa lebih sustain terkait dengan usaha. Nah itu di masyarakat juga membutuhkan seperti itu. Terus yang kedua adalah saya setuju dengan Ibu tadi bahwa terkait dengan SDM ya, itu penting sekali juga masyarakat untuk dibantu dibina dan diarahkan, karena
kendala di masyarakat hutan terkait sama akses, Pak. Akses terkait dengan Sispahut ya, itu kan memang daerah-daerah remote area memang butuh support, dukungan untuk orang bisa mengakses itu. Bahkan kita di Bali saja untuk melakukan pemetaan lahan aja itu juga masih kendala dengan jaringan dan sebagainya. Dan itu butuh banyak sekali support lah, bukan cuma pentahelix Pak ya, tapi super helix itu banyak hal yang perlu disupport di situ. Jadi masyarakat juga membutuhkan itu juga gitu, supaya bisa multi usahanya bisa tetap berjalan. Seperti itu sih Oke. dari kami. Baik, Mas Martin, terima kasih banyak sudah memberikan aspirasi dari masyarakat ya, apa yang Betul. mereka temui kendalanya walaupun Aspirasi kami juga sebetulnya. aspirasi Mas. Aspirasi kami juga. Karena kadang-kadang yang kami hadapi ya bahwa masyarakat itu juga mengirim ke kami aja, bisa kayak kaca kenari ya, kita kirim ke Jawa aja mereka juga takut untuk ngambil. Karena itu kawasan hutan gitu kan. Mereka mengambil, memanen itu takut ini apakah nanti ada seperti apa peraturannya begitu. Misalnya contohnya seperti itu. Jadi akhirnya kalau saya ngomongin kacang kenari itu baru bisa masuk ke Uni Eropa tahun 2023. Padahal potensinya cukup besar gitu. Tetapi baru diakui secara internasional, secara market dengan dukungan Multiforestry ya, MFP ya. Itu akhirnya baru 2023 kita dikenal oleh Uni Eropa bahwa itu adalah salah satu produk asli Indonesia yang bisa dipasarkan di Eropa. Dengan nama kacang kenari, bukan nama walnut atau nama apapun gitu. Kacang kenari, Kacang kenari. asli Indonesia ya. Asli Indonesia. Oke, thank you Mas Martin. Jadi Indonesia ini kan biodiversity-nya luar Biodiversity, biasa gitu betul. ya. Kalau Dr. Sony, Anda melihatnya kendala-kendala yang tadi sudah disampaikan oleh para pelaku usaha gitu ya. Apa sih sebetulnya yang perlu disempurnakan? Apakah yang tadi disampaikan Pak Direktur itu memang sudah cukup oke? Atau di mana ada blank spot yang perlu kita waspadai? Baik, terima kasih Mbak Alia. Saya melihat ya dari revisi terhadap permen ini, begitu ya, itu cukup tepat, begitu ya. Tetapi tadi bukan hanya di masalah administratif, gitu. Ini kerangka besarnya adalah bagaimana kita melakukan perubahan terhadap cara-cara dalam konteks pemanfaatan hutannya, begitu. Jadi ini bukan hanya sistem informasinya saja, tetapi juga kepada paling tidak 3 hal ya. Pertama adalah multi usaha kehutanan itu berbasis pada landscape tadi ya. Karena kami di Fakultas Kehutanan IPB itu tahun 90 sudah melakukan riset tadi itu yang nilai KI itu hanya 5% gitu. Tahun 90 gitu ya. Bayangkan udah kurang lebih 30 tahun yang lalu begitu ya. Ternyata baru ngehnya sekarang kira-kira begitu kan begitu ya. Nah yang kedua tentu dengan instrumen tadi RKUPH saya kira ini adalah instrumen yang mampu untuk bisa menjadi arah ya dalam konteks pengelolaan saya kira gitu ya. Karena prinsipnya kan tentu regulasi ini perlu prinsipnya adalah memudahkan kan begitu ya, memudahkan, menyederhanakan kan begitu ya. Nah yang ketiga Mbak Alia adalah tentu dengan sistem digitalisasi ini saya kira ini harus bisa meningkatkan dari aspek ini sistem manajemen kinerja begitu ya. Jadi kita kan selama ini tadi yang Pak disampaikan berapa 570 sekian ya PBPH tentu tidak cukup mudah untuk melakukan pengawasan kalau secara offline misalkan begitu ya. Bisa dibayangkan dulu sebelum itu berapa kan begitu ya. Dan tadi kan 28 juta ya Pak Dir ya. Nah, sekarang dulu kan lebih dari itu kan begitu ya. Nah ini tentu kita perlu melihat bahwa sistem ini perlu terus dibangun, terutama dikaitkan dengan tadi Siphasutnya, kemudian RKUPH-nya, gitu ya, kemudian di MUK-nya, begitu ya, yang berbasis landscape sehingga hal-hal yang bisa menjadi improvisasi di lapangan, saya kira kita perlu berikan hal-hal yang lebih fleksibel, begitu ya, artinya tidak terlalu rigid, begitu ya, karena selama ini kita melihat kerigidan itu bisa jadi seolah-olah teliti, padahal membuat beban, gitu ya, makin kecil, gitu ya. Saya kira di situ yang krusial ya, terutama kaitannya dengan hal-hal yang tadi, karena bentang alam itu sangat spesifik ya, sehingga kita hanya rambu-rambu di level makro saja, saya kira begitu ya. Jadi
misalkan berapa sih komposisi yang dikonservasi, direhabilitasi, dimanfaatkan, ya, kemudian ruang katakanlah untuk satwa gitu ya. Ini saya kira kan yang tahu kan teman-teman semua nih yang di lapangan gitu ya. Makanya saya kira konsultasi publik ataupun acara webinar ini sungguh tepat biar nanti bagaimana ramuan-ramuan usulan-usulan yang ada itu paling tidak menjadi poin untuk diperhatikan gitu ya. Mana nih yang membuat gitu ya. Karena kan perubahan kemudian sesuatu perbedaan itu saya kira akan dinamis gitu. Justru saya bagus kalau ini ada perubahan, tandanya pemerintah sudah merespon begitu ya terhadap dinamika yang ada di level tapak begitu. Mungkin begitu Mbak Alia. Oke, terima kasih Pak Sony sudah memberikan framework yang lebih lengkap ya. Bagaimana seharusnya regulasi MUK dalam P8 ini di encapsulate gitu atau dirumuskan. Saya ingin balik lagi ke Pak Direktur. Pak Direktur tadi sudah mendengar bagaimana ya bukan keluhan sih sebetulnya. Apa yang dirasakan selama ini di lapangan? Bagaimana challenge-nya? Apa yang sudah menjadi kemudahan juga ada gitu. Pak Direktur boleh berkomentar nggak? Kira-kira oke, kalau begitu apa yang harus kita implementasikan di P8 ini menurut Pak Direktur? Mbak, ya, paling sebelum saya jawab ya. Jadi saya pun bawahi yang dibilang Pak Martin tadi ya. Jadi misalnya kan masyarakat itu sudah ada usaha-usaha dari dulu gitu ya. Nah itu kan sebenarnya itu udah ada cikal bakalnya, sudah ada usaha itu. Nah multi usaha hutan itu saya dibangun dari situ Mbak Alia. Jadi kita scale up gitu ya, usaha-usaha dari masyarakat gitu. Nah kalau kita bicara di RKU sendiri ya, di RKU itu 3 aspek harus ada itu Mbak Alia. Aspek pertama aspek ekologinya. Jadi keberlanjutan tadi harus ada itu. Jadi kawasan lindung segala macam ya. Kemudian ada aspek ekonominya. Aspek ekonomi itu yang budidaya gitu ya. Kemudian yang penting itu aspek sosial tadi, yang kemitraan bermasyarakat, kemitraan dengan masyarakat. Dan ini menjadi itu kewajiban. wajib itu, Mbak. Wajib. Dan itu kalau kita lihat di dokumen itu udah ada angkanya itu. Kemitraan bermasyarakat itu berapa ribu hektar, di mana lokasinya. Itu udah ada angkanya itu dan wajib itu. Nah, barangkali itu nanti kan yang kita harus informasikan kepada para pihak itu harus dikawal gitu. Dikawal. Nah, kami memang di pemerintah di pusat itu ya bukan ekonomi yang kita dahulukan, Pak. Sosialnya. Sosial, ekologi, kemudian ekonomi. Kalau pengusaha ini kan nggak perlu diajarin lagi, Pak. Jadi kita tagih dulu sosialnya. Kita tagih sosialnya, kemudian kita tagih ekologinya. Ekonomi ini dia udah lebih pintar pada pemerintah kan. Ya. Nah, kemudian memang persoalannya memang kena remote area, kemudian pasar gitu ya. Betul. Ya. Jadi Pak Martin nggak usah khawatir, memang dijamin itu Pak. Di masyarakat itu punya hak. Jadi itu nanti kita dorong juga di regulasi. Ini setara itu Pak. Hak akses itu wajib diberikan pada masyarakat yang ada di sekitar hutan. Namanya kemitraan konsesi gitu ya. Nah kemudian implementasi ini ada, tapi kan kecil gitu loh Mbak ya. Kecil yang tadi yang saya bilang 240 itu kecil. Harapan kita seperti itu. Nah, kalau kita bicara regulasi kan 2021 nih, multi usaha kehutanan ini. Yang 2026. Harusnya harapan kita udah mengevaluasi hasil. Hasilnya 30%, kita mau naik 40. Tapi masih jauh dari harapan nih Pak Sony. Makanya tadi saya bilang Pak Sony, kalau multi usaha kehutanan nggak berhasil, nanti kita nggak perlu lagi terima pegawai masih usaha kehutanan itu. Nggak ada lagi lapangan kerja gitu loh. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan masyarakat MUK ini sebenarnya sudah berjalan. Sudah berjalan. Masalahnya apakah itu economically feasible atau enggak, dan juga kita perlu scaling up gitu ya. Betul. Dan tadi dari Mbak Faiha menyampaikan bahwa sebetulnya ada ekosistem Pak yang Betul. perlu Ya. dibangkitkan supaya ini menjadi menarik untuk investor. Nah itu kira-kira kalau dari Kementerian Kehutanan sendiri melihat ini seperti apa? Apa yang bisa dilakukan supaya potensi hutan Indonesia ini kan luar biasa ya. Ya. Kenapa kita belum bisa untuk memanfaatkan ini sebagai sumber pendapatan negara yang lebih optimal gitu? Jadi gini Mbak, ya, jadi kami di pusat menyadari ya, ini regulasi sudah cukup ya, kemudian potensinya besar ya. Nah, kemudian kan Pak Menteri kan menerbitkan namanya Satgas MUK, jadi MUK Task Force gitu. Jadi percepatan lah ya. Nah, di situ memang kita sekarang lagi merancang itu kerjasama dengan Kadin, kemudian dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia gitu ya. Ada 6 landscape multi usaha kehutanan yang kita dorong nih, jadi model gitu ya, jadi champion gitu ya. Nah, itu
udah ada lokusnya 6 lokasi itu ya. Kemudian komoditinya sudah ada, kemudian pasarnya udah siap gitu loh. Nah, ini memang kita dorong nanti harus segera operasional gitu ya. Sehingga yang lain bisa ikut gitu loh. Jadi kita memang mendorong misalnya kalau bisa setiap provinsi ada champion-champion seperti itu. Misalnya tadi kan di Maluku kan bisa kita dorong gitu ya. Nah, kemudian juga untuk percepatan juga kita akan dorong itu jadi PSN. Proyek strategis nasional. Baru targetnya 6, tapi yang baru bisa didorong baru 2 gitu. Kita mungkin upayakan bisa 6 jadi PSN. Kalau PSN itu kan apa namanya ada eksklusif lah ya jadinya, jadi sehingga konsentrasi akan semua para pihak gitu ya, sehingga halang-halang tantang-tantang tadi itu kita bisa selesaikan. Barangkali itu Mbak. Ya, terima kasih Pak Wenda. Saya ingin ke Dr. Sony lagi. Kira-kira Pak Sony punya nggak sih sebetulnya, walaupun kita tidak ingin benchmark ya, karena Indonesia has its own uniqueness gitu kan, dan kita kaya sekali dalam soal hutan dan biodiversity gitu. Apakah Anda punya sebuah pembelajaran gitu ya dari luar negeri atau dari manapun yang memastikan bahwa memang MUK ini adalah bisnis model yang paling tepat untuk negara dengan tropical tropical natural forest yang luar biasa banyak ini? Iya, baik. Terima kasih Mbak Alia. Ya tentu mazhab kita dalam melihat persoalan MUK itu banyak sebenarnya. Hanya kan yang membedakan adalah variabel-variabel eksternal. Ya, jadi kalau dulu Forest Management Davis ya dari Amerika, kemudian ternyata di kita mungkin tidak tepat ya Pak Adil gitu ya. Karena kondisi sosial ekonominya tadi variabelnya cukup khas begitu ya, sehingga pasti ada yang bisa kita lakukan ya di luar sana ya, termasuk misalkan bisa di negara-negara yang memang punya hutan luas besar begitu ya, 3 terbesar kan begitu ya. Nah, itu kita bisa lihat di situ ya. Tetapi hanya memang spot-spotnya tadi betul-betul sangat berbeda Mbak, terutama di aspek sosial ekonomi gitu ya. Artinya ketika misalkan sudah melakukan aktivitas tadi pengelolaan saja, loh kenapa kok tidak sustainable begitu ya. Itu ternyata ada persoalan di sosial ekonomi gitu ya, terutama kaitannya dengan tekanan-tekanan sosial tadi begitu ya. Makanya memang kami dari Komunitas Ahli Manajemen Hutan Indonesia Komhindo itu juga sudah berpikir bagaimana agar tadi kalau istilah Pak Dir bukan lagi revitalisasi ya, tetapi lebih kepada revolusi gitu ya, ilmu manajemen hutan Ada gitu ya. Superhelix, ada revolusi. Ya, ini kan luar biasa nih istilah-istilah beliau gitu ya. Artinya bahwa bisa jadi selama ini kita ini dua ya, salah ilmu dan salah amal begitu ya. Itu ya. Jadi bukan tidak diamalkan ilmunya, tapi memang ilmunya salah bisa jadi gitu ya. Karena tadi ketika dari APHI datang ke kampus menanyakan, "Pak, kami udah dapat A sertifikatnya, internasional dapat A, tapi hutannya hancur." Gitu ya. Ini hal yang membuat kami jadi berpikir ulang, makanya kami mohon dukungan nanti dari semua pihak nih. Kami berencana dari Komhindo ingin membuat buku tadi supaya pembelajar next generation itu tidak salah ilmu gitu Pak Dir gitu ya. Kaitannya dengan tadi, karena kekhasan ini memang perlu dalam konteks itu ya. Jadi mencari ilmunya oke di luar negeri, tetapi perlu adaptasi di level lokal sini saya lihat begitu ya. Terutama makanya kan kenapa dalam konteks pengelolaan ini tetap tadi selain biofisik juga aspek sosial ekonomi penting gitu ya. Jawa luar Jawa itu udah beda tadi itu ya, Mbak Vero menyampaikan begitu ya. Apalagi ini sudah lintas negara begitu ya. Jadi sebenarnya konsep dasarnya secara teoretiknya oke, tetapi bagaimana itu diterjemahkan dalam instrumen kita itu yang perlu lebih khas begitu ya. Jadi tidak bisa misalkan tadi kolaborasi. Seperti apa kolaborasi kita yang benar ini gitu ya. Karena ketika dipaksakan kolaborasi sementara SDM kapasitasnya itu susah, jadi ribet-ribet juga kan begitu ya konteks di sana. Nah, ini mungkin yang kita perlu menyamakan, artinya bahwa ada variasi betul, dan kita berharap dengan kiblat-kiblat tadi dalam konteks contoh sebenarnya banyak, tetapi kita perlu kondisikan sesuai dengan kondisi lokal begitu ya. Begitu mungkin Mbak. Ya, jadi perlu ada penyesuaian yang sesuai dengan kekhasan Indonesia Ya, gitu ya. betul. Dalam semua aspek dan layersnya Ya, betul. dalam implementasi regulasi ini. Oke, saya ingin ke Mbak Faiha lagi, dan juga mungkin bisa ditambahkan oleh yang lain.
tadi kan bicara soal bahwa masyarakat sudah melakukan MUK, tapi kemudian memang ada handicap dari capabilities ya, maksudnya apakah mereka mampu melakukannya, dan ketika kita mau scale up, berarti kan memang SDM-nya harus dilengkapi juga dengan itu. Dari pengalaman Anda di lapangan, kira-kira bantuan seperti apa atau bantuan seperti apa yang dibutuhkan supaya kita bisa sama-sama maju nih? Karena pada akhirnya bagaimana untuk menciptakan value tadi bagi masyarakat juga. Kira-kira menurut Anda bagaimana? Terima kasih Mbak Ayla. Saya rasa ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Tadi juga setelah mendengar dari para narasumber yang lain. Kalau misalnya kita mau membicarakan tentang bagaimana support, khususnya mungkin dari PBPH ya, kepada masyarakat di sini. Pertama, yang perlu kita tanyakan adalah apakah sebenarnya saat ini semua PBPH, tadi mungkin 507 ya dari Pak Direktur, itu sudah punya insentif gitu untuk berkolaborasi dengan masyarakat. Dan salah satu strateginya sebenarnya itu adalah bagaimana kita bisa memandang kolaborasi itu sendiri. Terms of collaboration itu seperti apa? Selama ini mungkin beberapa dari kami masih melihat bahwa ini adalah sebuah kewajiban gitu kan. Karena adanya konflik gitu kan, kemudian kita ingin memastikan bahwa kita bisa bekerja sama dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita mau itu sustainable, saya rasa akan jauh lebih strategis kalau kita melihat ini tuh sebagai model bisnis usaha gitu, yang bersama-sama gitu. Jadi ada terms baru yang namanya, saya juga pelajari belakangan ini, yaitu Common Shared Value atau CSV, di mana kita berusaha untuk memberikan mutual benefit atau benefit yang sama ya antara masyarakat dan juga PBPH, sehingga PBPH nanti bisa mendapatkan kepastian usaha, di saat yang lain masyarakat juga bisa mendapatkan keuntungan ekonomi yang dibutuhkan dan juga bisa beroperasionalisasi di lapangan gitu dengan bantuan-bantuan yang ada gitu secara sustainable. Kalau dari EKL sendiri sebenarnya kami sudah melihat seyogyanya ya bahwa ini adalah sesuatu yang kami lakukan di lapangan gitu, karena memang banyak sekali inisiatif-inisiatif yang berkaitan juga dengan masyarakat. Kita juga ada local community di sana gitu. Lokasi kami di Kuburaya, Mbak. Dan yang sudah kami lakukan sejauh ini adalah kita juga sudah melakukan pendampingan sosial kepada mereka ya, baik itu sosialisasi, kemudian juga kami menyerap tenaga kerja dari masyarakat sehingga nanti bisa bekerja juga bersama kami gitu untuk melindungi dan merestorasi hutan dan juga merehabilitasi. Saya rasa itu juga sangat efektif gitu untuk memastikan bahwa ini bukanlah suatu bisnis sendiri-sendiri atau bisnis yang terpisah, tapi juga ini adalah sesuatu yang memang terintegrasi dan benefitnya adalah untuk kita bersama, seperti itu. Salah satu implementasi lain juga kami sudah mulai coba untuk merancang beberapa kesepakatan dengan masyarakat kerjasama gitu dalam perihal pengembangan HHBK dan juga hasil-hasil bukan kayu di lapangan. Salah satunya ada di Desa Kubu yang baru-baru ini kami akan luncurkan tanda tangan MOU-nya gitu, sehingga harapannya nanti bisa mengembangkan produk-produk lokal di sana, pengembangan jengkol kalau kami Mbak di lapangan itu. Karena ternyata harganya cukup tinggi dan itu yang paling berpotensi gitu di sana. Tapi itu tadi, jadi harapannya dengan revisi permen ini kita bisa melihat bahwa akan ada kepastian legalisasi dan juga formalitas ya dari apa yang kami kerjakan dalam perihal kemitraan konsesi dan juga kemitraan kehutanan bersama masyarakat, seperti itu. Dan tadi juga mohon izin Pak Direktur, kebetulan EKL juga telah dinobatkan jadi salah satu PBPH untuk yang prioritasnya untuk MUK ini, sehingga kami juga coba pendampingan fasilitasi dalam perihal kapasitas pemahaman terkait produk-produk MUK lainnya yang mungkin menjadi prioritas juga, misalnya tadi ya vanili, kopi, kemudian juga kakao gitu. Jadi mereka tidak hanya berpatok pada apa yang sudah dikerjakan, itu tetap jalan gitu, jengkol, sukun dan lain-lain di lapangan. Cuman kami juga coba untuk membantu pendampingan bagaimana nih kira-kira kalau kita mau coba diversifikasi ke bentuk-bentuk usaha lainnya. Selain itu kami juga lakukan kolaborasi dengan beberapa pendampingan badan-badan lagi ya. Tentu kami nggak bisa melakukan ini sendiri, dan saya rasa juga banyak rekan-rekan PBPH juga akan sependapat dengan hal ini gitu. Misalnya dengan pendampingan dalam artian bagaimana cara ini menyalurkan ke market gitu ya, kalau misalnya sudah produksi, kemudian juga memastikan bahwa nanti itu akan sustainable, itu tentunya ada kolaborasi dengan NGO, kemudian ada badan-badan pengendalian lain, kemudian bahkan dari akademisi kami juga ada kolaborasi. Mungkin itu Mbak, sedikit gambaran dari lapangan. Mungkin dari Silakan Bu Vero. sedikit Mbak Alia. Jadi kalau bicara masyarakat, ini memang kalau perhutani itu kan sangat dekat dengan masyarakat, karena yang tadi saya sampaikan di awal, kawasan hutan kami itu nempel sekali dengan kehidupan masyarakat, sehingga jadi dari pengalaman kami, masyarakat itu kalau dia merasa dapat manfaat ekonomi, ini
Ini sederhana saja kok masyarakat itu. Dia akan sangat mau dengan ini berpartisipasi untuk menjaga hutan. Pokoknya ujung-ujungnya cuan lah ya. Betul. Seperti pengusaha sebenarnya. Betul, sama sebetulnya, tetapi lebih sederhana mereka sebetulnya. Kalau dari situ kita bisa melihat sebetulnya bagaimana yang mereka butuhkan sebetulnya. Ini kami mengembangkan, kami nanam di bawah pohon pinus, kami misalnya dia nanam apa namanya kopi. Dia butuh dibantu menghubungkan dia dengan pasar gitu misalnya. Nah, yang seperti itu sebetulnya. Jadi masyarakat, nah untuk mengembangkan lebih ke ininya lagi, kami mendorong sebetulnya masyarakat-masyarakat ini untuk menjadi satu lembaga usaha, entah koperasi, entah UMKM, sehingga dia akan akses pendanaannya nanti dia akan lebih mudah, termasuk nanti bagaimana dia memasarkan produk-produk yang dikembangkan dari kawasan hutan. Kalau dia sudah mendapatkan manfaat itu kelihatan banget dia. Kalau orang Jawa bilang, meskipun saya bukan orang Jawa, itu gemati sama hutan itu, Mbak Alia. Jadi dia akan ikut menjaga karena itu juga menjadi sumber kehidupannya dia kan, sumber pendapatan atau ekonominya dia. Makanya dia akan. Nah, inilah yang mungkin di dalam multi usaha ini yang menjadi poin penting begitu ya, ketika kita bermitra, dan mitra yang yang kita dorong adalah mungkin mitra masyarakat ini, karena ini yang sekaligus multiplier efeknya kan akan kelihatan begitu ya. Mungkin itu Mbak Alia. Mas Martin, apakah merasakan hal yang sama? Masyarakat yang diajak untuk bermitra ini, mereka butuh semacam payung gitu ya. Apakah itu bentuknya koperasi? Dan kalau memang koperasi, bagaimana konsep koperasi yang memang menaungi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bermitra ini? Kalau saya lihat di lapangan ya, pengalaman kami ya, sebetulnya dari masyarakat sendiri, apapun lembaganya, yang penting bisa memberikan manfaat ekonomi buat mereka. Oke. Pada intinya seperti itu. Jadi walaupun kita pernah dulu waktu di Maluku Pak, kita bikinin BUMDes Pak. Itu ternyata mereka lebih suka ya sendiri-sendiri gitu. Tapi dengan mereka bergerak sendiri pun akhirnya mereka malah dari mendapatkan manfaat ekonomi, mereka malah menjaga hutannya gitu. Jadi mereka nggak akan melakukan penebangan. Okay. Bahkan pohon-pohon kenari itu kalau yang di Alor Pak, itu malah dikasih mantra-mantra Pak. Kayak gitu, untuk dijaga supaya orang nggak penebang. Karena itu memberi manfaat ekonomi. Itu. Jadi apapun, kalau di masyarakat mungkin tadi Bu benar ya, lebih simpel memang masyarakat gitu. Yang penting adalah memberi manfaat ekonomi dan nanti area memberi manfaat ekologi. Nah, terkait sama sosial tadi Pak, saya setuju sekali dengan Pak Sony ya. Memang ada beberapa aturan-aturan yang tadi saya sampaikan juga memang harus disesuaikan dengan kebutuhan di lokal gitu. Dan bahwa harapannya juga perubahan ini juga bisa mengakomodir nilai-nilai lokal juga di masyarakat seperti itu. Iya. Gitu. Saya ke Pak Sony dulu. Pak, ini kan kemampuan setiap pemegang izin usaha ini kan berbeda-beda gitu. Betul. Ya. Bagaimana sih sebetulnya supaya PBPH ini bisa men-tailor kemampuan mereka untuk menjalankan MUK-nya di masing-masing wilayah gitu, sekaligus sambil merasakan bagaimana komoditas lokal yang ada gitu kan, apa yang bisa digaungkan di sana gitu. Bagaimana approach yang tepat menurut Pak Sony? Iya, baik. Kan di dalam konteks tadi RKUPH ya Pak Dir ya, tentu fleksibilitas kaitannya dengan revisi ya terhadap RKUPH ini perlu terus menjadi hal yang tidak kaku begitu ya, karena tentu tadi dalam konteks komoditas, misalkan dinamika aspek eksternal terutama ya pasar, kemudian seperti sekarang lah konteksnya ya, banyak dinamis dan yang cukup membuat dunia goncang begitu ya. Tentu komoditas ini menjadi sangat urgen gitu ya. Makanya perubahan-perubahan yang dibangun dalam konteks tadi perlu kita berikan ruang begitu ya. Karena selama ini tadi saya sampaikan bahwa RKUPH ini saya lihat sudah mengarah kepada kompas untuk bisnis plan-nya, core business plan begitu ya. Ke depan itu harus begitu gitu ya. Karena pengembangan bisnis ke depan itu tentu dengan HHBK tadi ya, termasuk jasa lingkungan dan karbon ini kan saya lihat perlu ada terobosan besar di kehutanan ini begitu ya. Karena yang selama ini instrumen-instrumennya hanya berbasis kayu misalkan begitu ya. Sementara ke depan kita juga berbasis landscape tadi, gitu ya. Jadi unit-unit yang berhubungan dengan fungsi-fungsi kawasan ini perlu kita jadikan sebagai unit pengelolaan juga, begitu ya. Terutama kaitannya dengan rehabilitasi, tadi satwa liar, kemudian juga
bisnisnya gitu. Itu harus jadi kesatuan landscape. Makanya saya lihat di terobosan di Permen ke depan ini paling tidak cukup membantu ya untuk merespon, apalagi tadi PBPH ini kan bisnis begitu ya. Ya. Tentu dia setelah saya lihat dia juga akan komparasi bisnis gitu ya. Sebenarnya sektor kehutanan ini Menguntungkan? menggairahkan nggak sih kayak gitu ya gitu. Saya lihat begitu gitu ya. Jadi kalau ada sekarang dari sisi aspek energi ya, artinya kemarin itu minyak misalkan Pak Dir, terus ada melirik ke kehutanan, saya sebagai expert menyatakan bahwa loh kok bisa ya? Ya. Apa namanya orang non kehutanan suka ke kehutanan kan begitu ya. Artinya melihat ada peluang, ada emas di kehutanan, kira-kira begitu ya. Nah, sementara orang kehutanan sendiri kok nggak bisa melihat itu, berarti kan ada salah kacamata nih Mbak. Gitu. Orang kehutanan itu bukan orang hutan. Jadi orang kehutanan itu harus berpikir bisnis. Iya. Gitu. Nah, Pak Wenda, gimana nih RKUPH ini kan 10 tahun, padahal tantangan zaman ini makin berkembang. Pemerintah juga sekarang masalah ketahanan energi dan pangan, energi kemarin ada W50, artinya biofuel ini harus makin, ayo gencar gitu kan. Sementara kita ingin PBPH juga memastikan bahwa bisa menyerap tenaga kerja gitu ya, padat karya. Gimana nih Pak, RKUPH supaya rigid iya, ada kompas, tapi juga cukup agile dengan perubahan yang ada? Betul Mbak Alia ya. Jadi memang RKU ini kan arahan lah ya. Tapi itu yang menyusun dan anunya kan komunitas apa yang mau dikembangkan kan si pelaku usaha yang lebih tahu. Kita kan nggak tahu. Kita hanya mengasih apa nih ruang-ruang. Jadi ada ruang nih, ada ruang Anda harus ada alokasi buat sosial, ada buat ekologi, ada ekonominya gitu. Jadi dan itu sifatnya tidak kaku gitu, fleksibel gitu loh. Jadi memang kita memang sekarang pemerintah tuh berbenah habis-habisan lah ya. Jadi kita itu tadi saya bilang kan regulasi apa aja regulasi yang kami mau perbaiki asal bisnis jalan gitu. Itu kami seperti itu sekarang pemerintah gitu. Jadi kayak menantang sudah kan, makanya webinar itu sebenarnya kita mendorong masukan dari berbagai pihak bagaimana 28 juta hektar ini jalan dia gitu loh. Karena multiplier luar biasa gitu. Jadi RKU itu bukan sesuatu yang mati gitu ya, dinamis, bisa berubah gitu ya. Nah itu memang komoditasnya apa, waktunya apa itu pelaku usaha yang lebih tahu gitu. Kita mengikuti Pak, pemerintah mengikuti. Oke, jadi pemerintah sangat terbuka bahwa RKUPH ini hanyalah pegangan, tapi dokumen hidup tadi ya istilahnya. Ada banyak sekali nih vocabulary baru dari Pak Wenda. Oke, ini waktunya Anda kembali mengisi link apabila ada pertanyaan dan juga sampaikan pertanyaan ataupun mungkin masukan kepada pemerintah khususnya dan juga kepada kami di sini, mumpung webinar ini adalah untuk konsultasi publik. Nah, sudah ada pertanyaan yang datang dari peserta nih, terima kasih banyak dari Papua. Wow, ada Mas Ridwan, terima kasih nih sudah memberikan pertanyaannya. Mohon dapat diformulasikan di dalam draft revisi Permenhub ini agar pemegang konsesi mendapat kepastian hukum dan kepastian berusaha serta terbebas dari ancaman fragmentasi areal konsesi. Pak Wenda, ini kalau kita jawab ini, apakah ini sudah ada di bagian mana ini Pak? Dan seperti apa sebetulnya konsepnya? Jadi gini Mbak, ya kami kan konsesi ini kan diterbitkan udah lama ya, ada yang dari tahun-tahun 2000-an gitu ya. Nah, ada yang udah puluhan tahun juga ya. Nah, kita sih udah membedah gitu ya. Dia ada konsolidasi spasial namanya gitu ya. Memang ada PPH yang memang fragmentasinya itu dari 0% sampai dengan 90% ada gitu. Termasuk di Papua gitu. Jadi memang ada tumpang tindih misalnya overlap ya dengan hutan adat, kemudian ada penggunaan lain, kemudian tora segala macam gitu ya. Nah memang ini kita harus kita rapikan gitu ya. Pasti kawasannya dikunci gitu. Bagaimana misalnya usaha-usaha kehutanan kalau kawasan nggak pasti gitu loh. Misalnya kalau kita di tanah gitu ya, di tanah itu ada milik orang, ini diakui, ini harus kita rapikan gitu. Sehingga nanti poin utamanya memang fragmentasi ini harus kita selesaikan gitu. Misalnya kan kalau di area konsesi itu ada APL gitu ya, APL itu kan bukan lagi kewenangan kehutanan kan, kita harus potong dia gitu. Kemudian kalau masyarakat kita dorong dia kebijakan kemitraan tadi gitu ya. Nah poinnya memang
itu bagian-bagian yang akan kita perbaiki juga di dalam regulasi P8 ini gitu ya. Nah itu makanya webinar itu antara lain itu masukan-masukan dari para pihak gitu ya, kita akan tampung, kita formulasikan di dalam revisi P8 ini. Barangkali itu Mbak. Pak Ridwan, jadi tadi akan dimasukkan di dalam P8 dan yang pasti adalah kepastian lahan tadi. Betul. Supaya tidak sampai ini tumpang tindih dan tidak terjadi fragmentasi seperti yang sebelumnya gitu ya. Oke, baik. Kita terima kasih tadi masukannya Mas Ridwan dari Papua. Sudah ada pertanyaan berikutnya dari Untung AP, Dewan Kehutanan Nasional Kamar Bisnis. Pertanyaannya adalah, perlu safeguard MUK agar fungsi ekosistem landscape dapat berjalan dengan baik. Ini bagaimana kira-kira? Mungkin boleh dari perspektif yang lain juga, silahkan. Dari Pak Sony mau menjawab? Iya, boleh. Jadi memang yang Pak Untung tanyakan tadi memang dalam konteks MUK perlu ya safeguard ya. Terutama tadi kaitannya dengan faktor zonasi ya yang jelas begitu ya. Kemudian juga tentu ada batas daya dukung gitu ya. Ya. Nah, ini penting ini ya. Karena tadi kita kadang-kadang wisata saja misalkan ternyata ada carrying capacity kan begitu ya. Jadi tidak boleh itu ternyata kebanyakan dari kunjungan gitu ya, seolah itu ternyata ada ilmunya tuh, carrying capacity gitu ya. Kemudian juga dalam konteks tadi instrumen-instrumen dalam PHL ini ya perlu diupdate tadi gitu ya, bagaimana relevansinya terhadap kekinian yang barangkali yang lama itu sudah tidak lagi relevan begitu ya, untuk kita jadikan konteks tadi, meskipun rumus besarnya ekologi, ekonomi sosial begitu ya, tapi di dalamnya instrumennya apa mungkin itu perlu kita update gitu sesuai dengan kekinian. Nah, yang lain lagi tentu adalah konteksnya untuk pengembangan ekonomi hijau. Ini penting nih Pak Dir ya, terutama bagaimana safeguard dalam ekonomi mendorong ya kepada pengembangan ekonomi hijau sehingga semua relevansi yang muncul itu juga bisa diadopsi. Makanya kan ini perlu berkiblat nih gitu ya. Sekarang ini kan dengan karbo dengan macam-macam kita perlu, tapi juga jangan kehabisan energi begitu ya. Dalam konteks tadi ya, artinya bahwa peluang ada iya karena di eksternal, tapi yang internal perlu kita kuatkan sebenarnya gitu ya, dalam konteks pemanfaatan hutan lestari dengan jati diri kita itu tadi gitu ya. Karena kalau eksternal itu pasti nanti ada konteksnya adalah keberadaannya belum tentu sustainable begitu ya, artinya dari luar begitu ya. Kemudian juga banyak motivasinya. Motif-motifnya kan dalam konteks perdagangan global ini cukup ekstrim begitu ya. Jadi kita juga perlu hati-hati dalam konteks ini ya. Kalau saya menyarankan dalam safeguard ini adalah tentu internal harus kita kuatkan dulu gitu ya. Inovasi-inovasi dalam konteks pengelolaan perlu kita kuatkan. Ketika ada eksternal baru kita manfaatkan. Begitu Mbak. Oke, jadi boleh kita melihat peluang tadi karbon misalnya, tetapi sebetulnya apa yang ada di domestik kita atau di luar dari yang apa di luar itu sudah sangat potensial. Dan itu perlu kita bereskan dulu gitu ya. Oke, terima kasih Pak Sony sudah menjawab. Mudah-mudahan Pak Untung tadi jawabannya menjawab pertanyaan Anda. Kita langsung ke penanya berikutnya. Ini dari Pak Arif Korin 3 Hutani. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih contoh konkret MUK yang berhasil dari unit usaha lain? Gitu. Perlu penyuluh kehutanan untuk menyampaikan informasi atau bisa studi banding dari unit usaha yang berhasil mengimplementasikan MUK tersebut? Apakah ini masukan atau ide yang baik menurut rekan-rekan semua di sini? Perlu contoh konkret MUK? Iya, saya kira penting itu Mbak. Jadi memang dalam tataran itu saya tadi sepakat dengan Pak Dir bahwa demplot atau unit-unit contoh itu perlu kita dorong ya. Karena selama ini mungkin saja kita kekurangan itu gitu ya, sehingga tatarannya tadi sebatas konsep saja gitu ya, bahwa MUK begitu ya. Tetapi permasalahannya dengan contoh geografis di Jawa saja misalkan yang secara aksesibilitas mudah ternyata tidak cukup mudah juga, apalagi yang lebih remote, apalagi yang remote area gitu. Itu persoalannya gitu ya. Nah, ini kan perlu perspektif dari sisi tadi yang super helix tadi gitu ya. Kita perlu mendekati orang-orang yang bikin jalan begitu ya, supaya aksesnya ada kan gitu. Sekarang produksi bagus tapi kalau tidak bisa lewat atau di bahan ongkir kan repot juga kan gitu ya. Jadi tidak kompetitif juga saya lihat gitu ya. Saya mencoba riset jagung saja di Jawa ternyata nggak kompetitif antara
jagung dari kawasan hutan dengan jagung dari APL itu nggak kompetitif gitu ya. Ini lagi-lagi tadi mahal ongkirnya. Jangan kan nggak ada jalan, jalannya kecil saja, akhirnya bayarnya lebih mahal. Iya. Gara-gara truknya engkelnya lebih kecil misalkan ya, akhirnya itu aja jadi mahal 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah, ini mungkin yang perlu ya, bahwa dalam konteks MOOC ini perlu banyak pihak-pihak yang kita libatkan gitu ya. Karena persoalannya tidak sesederhana itu begitu ya. Tidak bahwa nanam, berikutnya lagi belum lagi kepada aspek biofisik kita hutan gitu ya, yang membutuhkan import besar begitu ya, dalam konteks ketika tadi agroforestry lah katakanlah ya, ketika kita pertaniannya di kawasan hutan, maka kita perlu kawinkan itu dengan teknologi tentunya gitu. Begitu mungkin Mbak. Silakan mau menambahkan? Iya. Sebenarnya Mbak Faya. Saya juga sebenarnya sependapat dengan apa yang Pak Sodita sampaikan ya, dan saya rasa ini adalah sebuah upaya yang telah diusahakan oleh Kementerian Kehutanan gitu ya, dengan tadi Kadin dan juga PHI untuk membuat Satgas MUK ini. Jadi dalam beberapa waktu kurun bulan terakhir ini sudah dicoba tadi ya untuk beberapa wilayah landscape yang dijadikan percontohan. Di sana kami bangun demplot-demplot, kemudian kita lihat misalnya pertama apa saja sih sebenarnya produk-produk yang sekiranya berhasil untuk memproduksi dengan tipologi masyarakat dan juga tipologi landscape yang berbeda. Kemudian apakah nanti itu ada aksesibilitas pasar atau tidak, dan juga bagaimana status produk itu di pasar Indonesia gitu ya. Karena sebenarnya sekarang data untuk komoditas itu sudah ada Mbak gitu. Tapi permasalahannya adalah tadi kira-kira mana nih yang sekiranya bisa viable gitu, dan yang kedua adalah viable itu maksudnya bisa menguntungkan ya, baik untuk masyarakat dan juga untuk pengusaha gitu. Kemudian yang kedua tadi bagaimana sumber-sumbernya itu, karena kan ada misalnya kopi aja ada yang kopi hutan, kemudian ada kopi yang dari APL misalnya ya, dan itu juga nanti akan berbeda gitu hasilnya. Klaimnya juga berbeda gitu. Jadi misalnya sekarang bahkan untuk beberapa keuntungan dari PNB misalnya pajak PNBP ya, itu diambilnya adalah dari kopi-kopi yang non hutan gitu. Sementara kopi hutan mungkin belum mendapatkan visibilitas yang cukup ya, sehingga nanti harapannya itu bisa didorong dengan kepastian revisi permen ini dan bisa dikembangkan gitu. Sekiranya apa sih usaha-usaha yang bisa dikembangkan masyarakat di lapangan, mungkin seperti itu. Oke, thank you Mbak Faya sudah menambahkan poin penting. Ada lagi mau menambahkan sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Saya mungkin menambahkan sedikit sih, melengkapi aja ya. Mungkin dari pengalaman kami juga itu sangat setuju ya. Memang harus ada champion-champion yang bisa membantu. Karena dalam pengalaman kami seperti kita bikin MUK itu bukan cuma sebagai tempat usaha, tapi sebagai tempat learning center juga. Jadi kita di Bali kita bikin juga learning center untuk kopi di situ. Sudah 5 tahun berjalan di sana, dan sekarang bahwa kadang-kadang kalau kita yang melatih atau mendampingi masyarakat itu, karena kita dari Jakarta ya, gitu kan. Tapi di sana kita mengajak masyarakat itu menjadi pendamping juga gitu. Jadi pendamping petani ke petani itu akan lebih mudah tersampaikan untuk terkait dengan keberhasilannya. Kaitan mereka berhadapan atau ada tantangan-tantangan terkait dengan regulasi, tantangan terkait dengan inovasi, terkait dengan pasar, itu menjadi poin-poin yang paling penting gitu. Ya, itu mungkin bisa dibangun juga di beberapa daerah, dan terkait dengan MUK ini mungkin bisa lebih bukan cuma jadi tempat ruang untuk usaha gitu, tapi juga ruang untuk belajar bersama di kawasan-kawasan sekitar, karena kan sosialnya berbeda Pak ya, tadi karakter sosialnya berbeda untuk setiap masyarakat. Tapi perlu ada champions untuk memberikan setidaknya apa sih lesson learned gitu ya. Oke, terima kasih udah menambahkan Mas Martin. Ada pertanyaan berikutnya ini dari Pak Baharudin dari KPH Tangka. Mohon penjelasan terkait tanaman porang. Apakah bisa ditanam di PBPH dan atau PS pada fungsi hutan lindung? Siapa ini mau bisa menjawab? Dari Mbak Veronica. Kebetulan Perhutani pernah mengembangkan ya. Terima kasih Mbak Alia. Jadi kalau tanaman porang berdasarkan pengalamannya Perhutani, ini kami menanamnya di bawah tegaan. Jadi di bawah tegaan ini artinya di bawah pohon-pohon, tetapi tidak di hutan lindung. Karena memang secara jenisnya ini porang ini dia di dataran rendah biasanya, jadi tidak bisa di dataran tinggi, tidak baik pertumbuhannya jika di dataran tinggi. Nah kalau secara regulasi, kalau dari hutan lindung saya rasa juga bisa ya, karena kan porang ini yang kita ambil kan umbinya, tetapi mungkin yang agak menjadi tantangan adalah kalau di hutan lindung, kalau di hutan lindung ini kan dia mungkin perlu
pengolahan tanah yang agak intensif, sehingga ini yang agak karena di regulasi kita hutan lindung kan tidak bisa dilakukan pengolahan tanah secara intensif. Mungkin itu dari saya sedikit pengalaman. Mbak Veronica, terima kasih sudah menjawab pertanyaan tadi. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya dari Pak Sugianto dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. MUK belum terlalu berkembang. Salah satu faktornya soal aspek fiskal kehutanan yang memberikan andil dalam ketidak atau kekurangan pastian usaha jangka panjang. Mestinya didesain sistem fiskal yang lebih bersifat strategis jangka panjang. Ini ideally gitu ya. Ya. Tapi bagaimana komentarnya? Apakah memang itu adalah salah satu hal yang perlu dijadikan realisasi gitu untuk mendorong MUK ini? Karena kalau tidak, ya tadi secara simpel aja, apakah ini viable enough atau enggak gitu kan? If not, siapa yang mau gitu pada akhirnya? Siapa yang mau menjawab nih? Mungkin Pak Soni mau jawab, silakan. Terima kasih Mbak. Jadi memang karena tadi prinsip bisnis kehutanan itu dengan konteks sekarang itu tentu jangkanya panjang gitu ya, sehingga di sini membuat kita harus berpikir keras ya, bagaimana membuat asumsi-asumsi sejak awal itu bisa relevan dengan konteks perkembangan zaman ya, terutama konteks internal negara kita dan juga eksternal begitu ya. Makanya saya kira kebijakan fiskal ini perlu dilakukan begitu ya oleh pemerintah untuk menjaga ruang-ruang yang memang tadi butuh memang intervensi pemerintah begitu ya, terutama misalkan kaitannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan kemudahan-kemudahan dari ekspor impor misalkan begitu ya. Kemudian juga bisa jadi subsidi-subsidi begitu ya, terutama kita melihat misalkan katakanlah karena tadi kekhasan di aspek agroforestry itu, aspek pertanian ini ada hal yang namanya kualitas ya, kemudian juga kuantitas, kontinuitas begitu ya, termasuk tadi aksesibilitas yang menuntut persoalan yang tidak mudah begitu ya. Misalkan anggaplah tadi yang di bawah tegakannya kopi saja misalkan ya. Kenapa beragam konteksnya ya, pasar yang menunjukkan politik perdagangan yang luar biasa gitu ya, dengan berbagai requirement-nya gitu ya, sehingga menambah cost center, akhirnya asumsi awal bisnis ini bisa terus terdistorsi begitu ya, yang tadinya harganya X ternyata sekarang turun jadi setengah X saja, itu luar biasa gitu kan sekarang di situ. Nah ini pemerintah perlu melihat itu begitu ya, karena bukan berarti para pengusaha PBPH ini sudah seolah-olah bisa mandiri. Saya kira di tengah satu sisi tadi pemanfaatan lahan hutan supaya memberikan ruang yang aman tadi ya, juga ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang membantu ya untuk mengamankan, karena tadi dinamikanya saya lihat cukup besar ya. Contoh lah dulu kaitannya dengan reformasi misalkan ya Pak Dir ya, reformasi di pemerintahan daerah, di negara kita juga perubahannya luar biasa dengan pergantian kepemimpinan. Nah itu berpengaruh saya lihat gitu ya. Makanya kalau tidak ada kompromi, terutama juga kaitannya dengan hal internal eksternal, tidak cukup mudah PBPH di kehutanan ini tidak bisa kompetitif gitu. Karena saya bilang pengusaha itu bisa lari ke sektor lain kan gitu ya. Sementara kehutanan ditinggal pengusaha, siapa lagi gitu ya yang mau melihat. Nah, ini persoalan-persoalan yang saya lihat disitulah peran pemerintah. Jadi karena apalagi ini publik ya, barang publik, jadi perlu ada kekhasan dalam konteks kebijakannya. Jadi kementerian perlu meyakinkan ya kepada Bappenas, katakan begitu, bahwa ini adalah aset yang perlu terus diberikan penguatan dari sisi kebijakannya. Gitu ya. Tidak sekedar hanya memberikan akses kelola, tapi berikutnya bagaimana itu berjalan ya dengan konteks tadi tujuan-tujuan misalkan ketahanan pangan dan energi begitu ya, samalah dengan program ketahanan energi misalkan ya. Kalau kenapa tidak berjalan kan gitu ya? Karena ini ternyata kompleks sekali. Ini korbannya perhutani ini gitu ya. Bagaimana kita jadi musuh masyarakat ya Mbak ya, akibat fluktuasi kebijakan yang ini mau dibeli gamalnya gitu ya. Ternyata nggak jadi kebijakannya gitu kan. Akhirnya kami jadi musuh itu gara-gara IPB itu dengan perhutani ini tidak dibeli, padahal kita kan yakinkan gitu. Nah, seperti itu Mbak, saya lihat itu konteksnya ya. Jadi memang kita perlu banyak terus ya melakukan introspeksi termasuk kaitannya dengan relasi aktornya begitu ya. Karena kan di sini banyak. Ketika mau PLN misalkan ya, PLTU
ya, kemudian perhutani, katakanlah di bawah Danantara aja masih perlu orkestrasinya masih perlu dikuatkan gitu, apalagi di luar itu gitu ya. Begitu Mbak kira-kira. Oke, Pak Soni. Jadi memang tidak hanya kita menjaga hutan supaya sustainable, tapi juga upaya ini harus terus sustainable. Betul. Sampai pada tujuan yang dirumuskan gitu ya di dalam Permen LHK ini. Oke, tadi kayaknya Pak Wenda sudah banyak mendengarkan. Jadi untuk menutup Pak, apa yang poin-poin yang perlu kita kunci supaya masuk dalam perbaikan Permen LHK nomor 8 tahun 2021 ini, supaya mampu mewujudkan pengelolaan hutan yang produktif, lestari, dan juga inklusif? Mungkin sebelum itu ya Mbak Alia ya, saya ingat yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani ya. Jadi terngiang-ngiang gitu loh, saya gemas juga. Jadi Bu Sri Mulyani itu bilang kan, hutan itu hasilnya almost nothing katanya. Hampir nggak ada gitu. Padahal luas sekali gitu ya. Itu satu. Nah itu memang harus jadi introspeksi bagi orang Rimbawan juga itu. Kita bersama gitu. Apakah seperti itu? Nah yang kedua, Profesor Dodi itu pernah menghitung nilai hutan gitu. Nilai hutan itu kecil saat ini. Hanya 4 juta per hektar per tahun. Sawit itu 40 juta hektar per tahun. Nah hitung-hitungan dia, mutu usaha hutan itu 400 juta hektar per tahun. Nah dia nggak mulu-mulu, nggak usah 400, 10%-nya dari 440 gitu. Sama dengan sawit lah. Sama dengan sawit. Jadi kajian itu sudah ada. Nah memang kita butuh yang tadi Demplot, kemudian champion tadi gitu ya. Nah kemudian dari yang tadi regulasi, kemudian modalitas tadi, kami melihat jalan itu mutu usaha kehutanan ini gitu. Jadi memang pilihannya kan kolaborasi tadi, kolaborasi super helix gitu ya. Nah, tergantung kita ini. Udah ada regulasi yang kita buka juga sekarang ini kan, mau nanti masukkan dari Bapak Ibu sekalian gitu ya, sehingga makin sempurna dia gitu. Pemerintah ini sekarang maunya apa gitu loh, kita siap gitu loh. Sehingga ini usaha-usaha kehutanan ini berjalan gitu ya. Nah, tadi sudah saya bilang, poin penting dari pemerintah itu memastikan bahwa usaha-usaha kehutanan itu berorientasi kepada 3 aspek tadi, ekologi, sosial, kemudian ekonomi. Tapi kalau kita terjemahkan ke manajemennya kan harus berorientasi pada kinerja, kemudian berkelanjutan, kemudian masyarakat harus mendapatkan manfaat langsung gitu loh. Itu. Nah, cuma poin-poinnya tadi yang saya sampaikan tadi yang kami udah kunci sementara gitu ya. Yang tadi kan, jadi bisnis PBH ke depan adalah bisnis multi usaha kehutanan. Ini mindset harus dibuka ini. Ini tidak boleh ada kayu lagi, kemudian ada tadi saya bilang kan, kemitraan masyarakat kita dorong, kita kuatkan gitu loh. Jadi masyarakat duluan gitu loh, manfaat langsung itu masyarakat rasakan gitu loh. Kemudian digitalisasi, kami sekarang RKU itu kita dorong nanti ke depan tuh nggak lagi manual. Jadi tinggal di input, ada format, udah keluar, disetujui gitu loh. Jadi kita digitalisasi, kemudian juga tadi pengawasan gitu ya. Pengawasan kita berlapis, ada sistem informasi gitu ya, tidak manual gitu ya. Nah itu barangkali poin-poin yang akan kita masukkan dalam revisi Per8 gitu ya. Tentu kami berharap ada masukan-masukan juga sehingga Permen 8 nomor 8 ini makin sempurna dan bisa diimplementasikan dengan baik. Poinnya memang kita ingin PBH ini bergerak. Bukan lari di tempat tapi bergerak maju. Jadi kalau kita nanti kita revisi, kita udah bisa hitung kan, kita evaluasi hasil, bukan lagi evaluasi input tapi udah outcome-nya gitu. Ya. Barangkali itu Mbak Rahma kurang lebih kami sampaikan. Oke, jadi mudah-mudahan ini regulasi tidak hanya sekedar administratif, tapi ini adalah bagaimana implementasi di lapangan dan harus ada aksi resiprokal ya. Tadi pemerintah ingin menggalakkan ketahanan energi, ketahanan pangan. Nah, Kementerian Kehutanan tetap memegang kendali supaya PBPH bisa maju dan tadi tujuan pemerintah juga bisa terjaga. Jadi artinya perlu ada terobosan di luar hutan tadi. Kalau tadi istilahnya Pak Soni, ya perlu ada developer, perlu ada pemain-pemain yang masuk untuk bisa mewujudkan mimpi supaya hutan bisa menghasilkan 95% ya di luar kayu. Oke. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Wenda, terima kasih Pak Direktur, terima kasih Mbak Faiha, terima kasih Pak Soni, terima kasih Mbak Vero dan juga Mas Martin sudah sharing perspektifnya. Mari kita terus dukung supaya Permen LHK nomor 8 ini tahun 2021 ini semakin sempurna.
Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Zoom. Semua pertanyaan-pertanyaannya sangat berarti, masukannya juga. Dan ikuti terus seri ke-5 yang akan dilaksanakan pekan depan. Ini akan membahas topik peredaran penatausahaan hasil hutan. Jadwalnya akan ada di Instagram @ditjenphl, jadi pantau terus. Nah, jangan lupa peserta Zoom hari ini akan ada 650. Terima kasih banyak nih, 650 ini luar biasa dan semua masukannya pasti akan ditindaklanjuti dan juga akan menjadi masukan bagi penyempurnaan P8 ini. Jangan lupa untuk isi link sekali lagi, daftar hadir dan juga masukan, ada sertifikat bagi seluruh peserta. Saya Rahma Alia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada seri-seri webinar transformasi pemanfaatan kehutanan berikutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.